Saya ini sudah jadi kepala desa ini sama saja nih tidak terpenuhi kekeluargaan saya nih. Penghasilannya tidak sebanding sama seperti dulu saya kayak masyarakat biasa nih. Ini bagaimana ini? Dulu teman-teman saya yang mantan kepala desa sudah jadi kaya. Ini kita harus minta tipsnya. Bapak Opi ini sudah jadi orang kaya, kita harus telepon dia minta tipsnya. Kita HP dulu, saya telepon dia. Ya, saya harus telepon Bapak Opi, harus minta tips uang gaji dan Bapak Opi. Lebih uang. Harus telepon. Ini dapat uang lebih dari gaji pokok. Saya telepon Bapak Opi dulu ya. Halo Bapak Opi, gimana? Oh, saya boleh minta bantuan? Ah, saya di rumah. Boleh di sini, Bapak Opi. Oke, saya tunggu Bapak Opi. Siap. Baik, sudah. Dia sudah mau datang. Saya minta tips-tips agar saya bisa dapat uang lebih dari penghasilan gaji pokok saya. Oke. A few moments later. Halo Bapak. Mari Bapak Opi. Oh, Masuk. selamat malam. Selamat malam. Mari duduk. Sendiri tadi kok? Sendiri saya nih Bapak. Hai, orang mama tuh orang rumah. Ayah ada keluar semua. Ada keluar? Ya. Oh, tadi juga saya duduk sendiri di rumah juga. Anak juga ada perlu di luar tadi ada ketua dan kawan-kawan. Ya. Terus Mbak tua juga tahu tuh perempuan ada sibuk-sibuk. Ada arisanku apa tadi dengan kawan-kawan itu. Tadi itu makanya tadi itu tak saya tersibuk di pas papa telepon tadi itu ya. Langsung saya kesini tuh. Tidak apa-apa. Saya nih. Anda perlu apa tadi sebenarnya? Bapak tumben serius begini nih. Minta bantuan dari Bapak nih. Bapak kan mantan kepala desa toh. Oh ya. Jadi saya mau minta bantuan karena Itulah Bang. saya ini jadi kepala desa tapi nawa saja yang besar. Penghasilannya tidak terpenuhi. Oh itu. Maunya Itu hal biasa. uang lebih dari gaji pokok lah. Oh itu. Ya Pak kenapa selama ini nih? Ya saya penghasilan ini penghasilannya tidak terpenuhi kalau untuk keluarga. Aduh, lucu juga nih omongan ini nih. Memang awalnya juga dulu sebagai kepala desa saya saat pertama dari kepala desa itu saya pernah mengalami hal seperti ini juga. Jadi ini hal biasa bagi kepala desa baru, ya. Jadi saya kan tahu saya dulu kan 2 periode kepala desa. Jadi undang-undang mengatur bahwa kepala desa itu kan sampai 2 periode saja toh. Nah, kebetulan saya masyarakat mempercaya Anda untuk calon kepala desa baru dan sekarang Anda sudah jadi kepala desa. Bapak aman ya. Oke. Jadi saya juga menghargai permintaan Bapak tadi karena saya juga kasihan Bapak. Memang saya sadar dan saya tahu karena dulu juga saya pernah mengalami posisi seperti Bapak. Saya akui itu juga dan keluhan kita sama. Saya juga dulu minta tipsnya juga, minta klarifikasi juga di mantan sebelumnya. Jadi nanti juga kalau sepertinya seandainya Bapak sudah jadi mantan juga kan pasti kades yang baru juga kan minta tips di Anda. Jadi sekarang saya mau setel tips-tipsnya ke Bapak sebagai kepala desa baru dan saya minta Bapak seandainya nanti kepala desa baru minta tips di Bapak juga harus kasih karena saling membantu Bapak ya. Karena saya sadar bahwa keadaan Bapak pernah saya alami dan tentunya saya ingin membalas budi kepada mantan yang kasih tahu tipsnya ke saya, jadi saya balasnya ke Anda. Begini Bapak. Jadi jangan tahu di mana itu kunci utamanya begini. Jadi Harus dengan kades. jangan terang-terangan di warga atau masyarakat desa dan juga jangan sampai aparat-aparat yang lain bisa ketahui hal ini. Otomatis atau paling tidak yang tahu itu Anda dengan sekretaris atau oknum satu orang, karena saya dulu itu tidak bisa bekerja sendiri untuk mengspekulasi mengenai masalah seperti ini. Saya dulu itu kerjasama dengan sekretaris karena
Sekretaris itu pemegang uang di situ. Jadi kita harus membangun relasi baik dengan sekretaris untuk menspekulasi dana desa. Begini. Pertamanya dulu yang sering saya lakukan itu Bapak, dana kecil dulu, dana seperti BUMDes itu, Badan Usaha Milik Desa, dengan uang pajak desa, dengan yang besarnya itu APBDes, gitu. Anggaran pendapatan belanja desa begitu. Jadi yang pertama saya bahas satu-satu. Kalau kita mau mengambil keuntungan atau ambil spesial dari dana pajak masyarakat ini, contohnya begini. Om Rikus atau Om Niko dia memiliki lahan seluas berapa hektar atau berapa patok gitu. Jadi setiap patok itu atau setiap hektar itu kita ambil keuntungan dari situ. Contohnya kita masyarakat desa seluas ini kan tentu mereka punya masing-masing punya rumah kan, dan setiap rumah itu kan tetap ada pajaknya, setiap kendaraan tetap ada pajaknya. Dan sekarang yang saya lihat itu di desa kita punya ini setiap masyarakat sudah memiliki kendaraan masing-masing, sudah memiliki rumah yang layak huni. Jadi bagi rumah-rumah tembok suruh atau rumah-rumah mewah itu tentu pajaknya sangat tinggi juga, dan kita harus ambil keuntungan dari satu rumah itu sampai 50 atau 100 ribu begitu dari kendaraan suruh itu dana untuk kita. Jadi kita ambil dari dana pajak berapa porsinya, dan yang kita jangan ambil seluruhnya, kita ambil berapa porsi dari dana pajak itu, dan sebagiannya kita masukkan ke buku desa atau ke kas desa. Itu yang pertama. Yang kedua, BUMDes ini, Badan Usaha Milik Desa. Dan kita tahu ini ada beberapa usaha milik desa yang ada di desa kita punya ini kan. Nah tentu kita kerjasama dengan bendahara, karena yang mengelola BUMDes ini kan uangnya bendahara yang kelola, gitu. Jadi bagaimana kerjasama dengan dia, membangun relasi baik dengan dia. Bendaharanya siapa? Ada Pak Apri. Pak Apri. Jadi Bapak harus kerjasama dengan dia. Tentu hasil kerjasama itu kan tentu ada juga untuk jatah untuk bendaharanya. Ya. Tidak mungkin lah, manusia ini kan pernah butuh uang, harus butuh uang loh. Sekali kepala desa yang memberitahu bendahara bahwa kita menspekulasi uang desa ini kan tentu dia sebagai bendahara kan tentu tergiur juga. Nah, itu yang kedua. Nanti yang berikut mengenai APBDes nih, anggaran pendapatan desa, dan setiap tahap kan anggaran pendapatan desa ini kan 1 miliaran. 1 miliaran, dana 1 miliar itu kan dana banyak. Tidak mungkin masyarakat tahu atau aparat-aparat yang lain tahu mengenai pengeluaran dana itu tuh. Pengeluaran kita punya kan 5.000, 10.000, 100 begitu kan. Nah dana sekecil itu kan tidak mungkin aparat atau masyarakat teliti dan jeli melihat dana-dana seperti kecil ini tuh, kecil seperti ini. Dan kita harus pintar-pintar mengelola dana sebesar ini supaya dapat keuntungan bagi kita. Gitu. Itu saya tips dulu. Jadi bagaimana? Kira-kira paham kok Bapak? Paham. Jadi itu. Hanya mau minta tips di Bapak Opin saja, karena saya bingung, saya penghasilan ini tidak terpenuhi. Ya. Sudah jadi Bapak. Coba saya lihat ini. Hanya nama saja yang bisa. Iya betul. Kepala desa ini kan memang omong kepala ini kan besar, tetapi gajinya tidak. Maksudnya kebutuhan kita punya di masyarakat ini kan sudah harga-harga barang-barang kan sudah naik semua. Jadi gaji kepala desa itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan kita, no? Tapi itu Bapak, ini motif cara tips itu punya uang lebih di gaji pokok itu. Kira-kira kita bisa permainan. Itu tadi gaji pokoknya kepala desa ini kan tidak sebanding toh. Iya. Itu tuh kalau kita bermain atau spekulasi seperti itu tuh kita dapat uang mana dari situ. Uang gaji pokok itu tidak sebanding dengan gaji yang spekulasi seperti itu. Kita korupsi. Kita permainan dengan bendahara juga. Bendahara juga kita harus bersama dengan dia. Karena dia yang pegang aset negara, aset desa, uang desa, segala macam urusan keuangan kan dia. Saya harus telepon ini bendahara biar kita ngomong sama-sama. Aman, pokoknya lu telepon dulu. Ini, lu telepon bersama kita bersama dengan dia. Oke. Saya telepon bendahara dulu ya. Kasihan juga lo. Nih, Itu sudah Bapak. sabar. Kepala desa Oke, muda. saya telepon Pak Apri dulu ya. Telepon dia dulu. Halo, Bapak Apri, di mana? Boleh datang ke rumah? Oke siap, saya tunggu ya. Oke. Mana? Baik sudah. Dia bilang apa? Bapak Apri mau datang. Saya bilang perlu datang.
Oke, itu saya. Ya. Nanti kalau seandainya Bapak sudah dapat jatah dari situ, ingat saya karena saya nanti itu. Nah, Siap. ingat Itu pasti. saya. Kalau seandainya Bapak nanti setelah melakukan spekulasi seperti itu terus hilang kabar dengan saya, awas. Itu Tahu. mungkin. Saya kan ada Harus tips. ada jatah Ini lagi bapak saya. saya bapak sudah membantu Itu makanya saya. tadi itu saya semangat mau datang karena saya tahu memang Ya. karena ada jatah juga itu saya. Saya kan minta bantuan di bapak, masa saya tidak bisa berbagi. Iya, itu. Jadi semangat ya, Pak. Oke, siap. Tapi jangan ketemu dengan masyarakat. Itu kesam. Ya. Nah, pokoknya aman-aman nih. Main gelap-gelap usah. Siap. Main di bawah dasar, jangan main di permukaan. Oke. Oke. Siap. Baik saya. Oke. Mungkin saya punya mertua sudah datang dari arisan loh ya. Oh, siap. Dan sampai dia lihat di rumah dia bilang, ini bapak tua, ini saya punya nyong di mana pasti. Baik tahu perempuan tuh pakai terus barang itu. Oke. Aman ya. Oke, bapak ya. Selamat ya. A few moments later. Halo. Ya, Pak Pri. Masuk. Mari. Wih, Mari dulu bapak. Saya ini jangan, kaget nih telepon nih. saya ada minta bantuan nih bapak. Iya. Ini dengan penghasilan ini bapak desa ini. Iya. Saya mau minta bantuan. Tadi saya ini ada baru ketemu dengan mantan kades. Oh, mantan kan itu. Nah, saya minta tips agar bisa dapat uang lebih di uang gaji pokok gitu. Iya. Makanya saya mau kerjasama dengan bapak Apri ini, kira-kira bisa ke tidak? Ya, bisa sih, tapi begini. Ini kan kerja gelap tuh. Maksudnya begini. Ada jatahnya. Itu toh. Saya pasti kasih. Saya sudah minta bantuan bapak Apri, masa tidak kasih bapak hadiah? Itu pasti ada hadiah. Oke, baik kalau gitu. Aduh, Bapak Kades. Ntar dulu saya pikir begitu. Tapi saya tidak dengan Bapak ini. Saya lihat kepala-kepala saya yang lain. Wih, suka ya. Ada tanah banyak nih, rumah gede. Hanya kita ini. Kita harus main itu. Makanya saya ini mengeluh karena itu sudah penghasilan. Nama besar tapi penghasilannya tidak sebanding dengan, tidak terpenuhi dengan keluarga saya. Iya, Saya oh iya, apalagi satu anak nih. minta- Kuliah, minta uang. Nah, itu yang saya mau bantu. Tolong bapak Apri tolong saya juga tolong bapak Apri gitu. Jadi saya ini baru ketemu dengan kades, saya minta tips biar kasih tahu karena dia ini saya lihat itu kaya tuh, uang banyak mantan kades, tapi saya lihat saya punya penghasilan tidak sebanding dengan Oke, Bapak siap, Apri. siap. Jadi nanti Bapak Apri saya Oke, perintah Bapak Apri bisa toh? Iya. Bisa bantu. Sa- Itu pasti ada hadiah. Nanti Iya. saya akan Nanti saya manipulasi ya. Sudah Iya, satu. kayak itu yang saya minta Bapak Apri untuk bantu gitu. Ya, oke, siap. Oke. Nanti saya apa ya? Oke. Oke, siap. Saya sudah dapat bantuan nih, jalan sudah terbuka nih. Saya mau ini pikir-pikir saya ini Bapak Apri sudah bantu saya, Bapak Opin sudah bantu saya. Sisi saya kelola saja dengan hasil ini penghasilan. Mudah-mudahan lancar ya dengan penghasilan ini. Penghasilan di luar gaji pokok. Oke. Baik sudah. Saya nanti akan kelola ini uang. Baik.